RUK Basan dibangun untuk menyimpan barang sitaan dan rampasan negara agar nilainya tetap terjaga. Fasilitas ini sangat penting dalam menjaga aset negara agar tetap terawat dan tidak hilang. Setiap mobil yang masuk ke RUK Basan mendapatkan perawatan dengan dicuci secara berkala. Ini merupakan bagian integral dari upaya menjaga kebersihan dan penampilan aset negara. Mobil-mobil yang disita dan disimpan di RUK Basan juga dirawat secara berkala untuk menjaga kondisinya. Namun, perlu dicatat bahwa perbaikan tidak diperbolehkan agar nilai aset tetap utuh. Kondisi mobil yang disita harus dipertahankan sama seperti saat pertama kali diambil. Transparansi dalam menjelaskan kondisi barang kepada publik pun sangat diperhatikan. Fasilitas penyimpanan untuk barang sitaan terintegrasi dengan sistem keamanan tinggi. Selain mobil, terdapat juga ruang untuk menyimpan barang berharga lainnya seperti uang dan barang elektronik. Proses pemeliharaan kendaraan dilakukan dengan bantuan vendor profesional. Hal ini memastikan mobil tetap dalam kondisi prima dan siap untuk diulang di kemudian hari. Keamanan gedung menggunakan teknologi canggih, seperti pemindai sidik jari untuk akses ke area penyimpanan. Dengan demikian, hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses fasilitas ini. Kondisi barang sitaan yang tidak terawat dapat menyebabkan penurunan nilai yang signifikan. Sebagai contoh, mobil baru dapat kehilangan hingga 70% nilainya jika tidak disimpan dengan baik. Penyimpanan tidak hanya meliputi mobil, tetapi juga sepeda dan motor. Fasilitas ini dilengkapi dengan sistem kunci canggih untuk mencegah pencurian. Barang bukti yang disita harus berkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi. Ini mencakup berbagai item, seperti kendaraan, furnitur, dan barang lainnya yang diperoleh dari hasil korupsi. Jika pemilik barang terbukti tidak bersalah, barang yang disita dapat dikembalikan. Namun, jika kondisinya rusak, pemilik tidak berhak mengajukan gugatan. Keamanan tempat penyimpanan barang bukti sangat penting. Sistem pengawasan menggunakan CCTV dan protokol akses ganda untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan. Tas yang disita dari pelaku korupsi harus melalui proses otentikasi sebelum disimpan. Barang palsu akan dimusnahkan dan tidak boleh dijual atau dihibahkan. Penyimpanan uang dan perhiasan dilakukan di brankas aman dengan pengawasan ketat. Keamanan ditingkatkan dengan pengamanan dari kepolisian serta sistem CCTV yang terintegrasi. Pemeliharaan barang bukti elektronik juga harus menghindari listrik statis. Penyimpanan dilakukan dengan metode khusus yang menjaga suhu dan keamanan data. Dokumen barang bukti disimpan menggunakan sistem terintegrasi yang memanfaatkan QR Code untuk memudahkan pengelolaan dan pelacakan, memastikan semua dokumen terdata dengan baik. Sistem pemadam kebakaran yang digunakan adalah sprinkler, yang mengeluarkan FO untuk memadamkan api tanpa merusak dokumen. Ini merupakan inovasi penting dalam menjaga keamanan barang bukti. KPK juga mengadopsi standar penyimpanan yang diterapkan oleh AS Marshal Service, dengan modifikasi sesuai kebutuhan lokal. Ini menunjukkan komitmen KPK dalam menjaga barang bukti secara profesional. Ada berbagai jenis mobil mewah yang disita, seperti Land Cruiser dan Mercedes, yang menggambarkan betapa berharga aset tersebut. Proses lelang mobil dilakukan secara transparan, di mana semua pihak, termasuk pegawai KPK, harus mengikuti mekanisme lelang yang sama. Diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk mengatasi masalah korupsi, karena KPK tidak bisa beroperasi sendiri. Efek jerah sangat penting guna mencegah tindakan serupa di masa mendatang. Penggunaan vendor dalam pengelolaan aset KPK sangat penting untuk memastikan perawatan yang tepat serta menjaga nilai barang sitaan, demi mencegah kerugian lebih lanjut. KPK diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meminimalkan dan menghilangkan korupsi di Indonesia. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan integritas lembaga secara keseluruhan. Masyarakat diajak untuk lebih menyadari pentingnya menjaga integritas dan tidak terjerumus dalam praktik korupsi. Melalui pendidikan dan kesadaran, diharapkan generasi mendatang dapat terhindar dari perilaku korup.